Oke teman-teman investor, kali ini kita akan bedah salah satu emiten yang ceritanya wah dramatis sekali. Namanya PT Berlian Laju Tanker atau kodenya BLTA. Ini bukan cuma soal naik turunnya saham ya, ini pelajaran berharga tentang raksasa yang terluka parah tapi sekarang coba bangkit lagi. Coba kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia. Pertanyaan besarnya. Dari kondisi yang nyaris bangkrut, kok sekarang kayaknya jadi primadona lagi? Apakah ini beneran kesempatan emas? Peluang kita buat masuk sebelum harganya terbang? Atau jangan-jangan ini cuma value trap? Kelihatannya murah, padahal ya emang murahan. Yuk, kita kupas tuntas. Oke, sebelum jauh-jauh kita kenalan dulu sama BLTA. Biar kebayang, dulu itu mereka ini jawaranya. Raja di industri pelayaran tanker kargo cair. Gede banget. Tapi ya itu sehebat-hebatnya raksasa, kalau kesandung utang segunung, ya jatuh juga. Dan jatuhnya parah. Oke, kita mulai dari bagian pertama, masa lalunya yang kelam. Ini penting banget. Ingat ya, investor yang jeli itu nggak cuma lihat prospek ke depan. Dia harus jadi detektif. Lihat dulu bekas luka perusahaan di masa lalu. Dari situ kita bisa banyak belajar. Jadi gimana ceritanya kok bisa sampai separah itu? Coba kita lihat lini masanya. Semua berawal di 2007. Mereka ambisius banget mau ekspansi. Caranya yang ngutang, nerbitin obligasi triliunan. Kelihatannya keren kan? Tapi 5 tahun kemudian di 2012, boom, gagal bayar. Ambisi jadi mimpi buruk. Puncaknya ya di 2013 itu. Sahamnya disuspend, nggak bisa diperdagangin bertahun-tahun, dan mereka harus nego ulang utang-utangnya sama kreditur. Pahit banget kan? Dan coba lihat angkanya. Utang itu nggak main-main loh, 1,9 miliar dolar Amerika. Coba bayangin, itu bukan cuma angka di kertas, itu beban raksasa yang hampir aja menenggelamkan kapal BLTA ini untuk selamanya. Nah, ini poin penting yang harus kita catat. BLTA itu selamat dari kehancuran total. Tapi bukan karena sulap atau keajaiban ya. Mereka bisa selamat karena berhasil meyakinkan para pemberi utang untuk restrukturisasi. Bisa dibilang, inilah titik nol mereka. Awal mula dari perjuangan panjang untuk bangkit dari kubur. Oke, cukup soal masa lalu. Sekarang kita maju ke masa kini. Di bagian kedua ini, kita akan jadi detektif lagi. Tapi kali ini kita cari bukti-bukti. Apakah benar ada titik balik? Apakah perusahaan ini beneran pulih? Dan lihat ini. Grafiknya nunjukin cerita yang bagus banget. Pendapatannya tumbuh hampir 25% year on year. Ini sinyal yang kuat banget teman-teman. Artinya mesin operasional mereka udah mulai nyala lagi. Dan ngebut. Seperti kata pepatah, angka itu nggak bisa bohong. Kalau kita bedah lagi lebih dalam laporan keuangannya, kita nemu kabar baik lagi. Ini bukan lagi soal bertahan hidup loh. Mereka udah beneran untung. Laba bersihnya 42,5 miliar rupiah. Artinya, mereka nggak cuma berhasil nambah pendapatan, tapi juga berhasil ngelola biaya sampai akhirnya cuan. Oke, pendapatan naik, laba positif. Tapi apa buktinya pasar percaya? Nah, ini dia jawabannya. Lihat siapa aja yang ngasih mereka kerjaan. Pertamina, Freeport, dan ini bukan kontrak kaleng-kaleng, ini kontrak jangka panjang. Ini tuh kayak mosi percaya dari pemain-pemain kelas kakap. Mereka bilang, oke BLTA, kami percaya kamu bisa kerja lagi. Ini penting banget. Eits, jangan seneng dulu. Ceritanya bagus kan? Tapi seorang investor yang bijak itu nggak gampang terbuai. Justru pas lagi bagus-bagusnya gini, kita harus makin waspada. Yuk kita masuk bagian 3. Kita cari tahu risiko apa aja yang masih ngumpet di balik angka-angka cantik tadi. Nah, ini dia nih, salah satu tapinya. Coba lihat. Laba bersih tahun ini memang positif, betul. Tapi, saldo laba ditahannya, atau gampangnya kita sebut celengan perusahaan, itu isinya masih minus. Jadi, ibaratnya kita punya ember yang bocor parah. Tahun ini kita berhasil isi air sedikit. Tapi, air yang hilang dari tahun-tahun sebelumnya itu masih banyak banget. Lubangnya belum ketutup. Terus efeknya buat kita sebagai investor apa? Gini, simpelnya, lupakan dividen. Untuk waktu yang cukup lama, jangan harap dapat bagi hasil. Kenapa? Karena semua untung yang mereka dapat sekarang itu prioritasnya buat nambal ember bocor tadi, bukan buat dibagi-bagi ke kita, para pemegang saham. Catat itu. Masalahnya bukan cuma soal dividen, ada beberapa lampu kuning lain yang perlu kita waspadai. 1. Masih ada sengketa pajak yang menggantung. Ini resiko hukum. 2. Harga sahamnya, roller coaster banget. Naik gila-gilaan tapi bisa turun juga, sangat fluktuatif. Dan 3. Jangan lupa, utang hasil restrukturisasi itu masih ada dan harus terus dibayar. Jadi bebannya belum sepenuhnya hilang. Oke, kita udah lihat sisi baiknya, sisi buruknya juga udah. Sekarang bagian terakhir dan yang paling penting.
Apakah investasi ini cocok buat Anda? Ini pertanyaan personal, karena setelah kita timbang-timbang semuanya, jawabannya bakal beda-beda buat tiap orang. Ada kutipan dari analis yang menurut saya pas banget buat ngegambarin situasi BLTA. Saham ini tuh cocok buat investor yang profilnya high risk, high return. Mereka yang suka berspekulasi pada cerita pemulihan jangka panjang, istilahnya recovery play. Tapi kalau Anda tipe investor yang cari aman, yang pengen dapat dividen rutin tiap tahun, ini jelas bukan tempatnya. Valuasinya sendiri juga bikin bingung, sinyalnya campur aduk. Di satu sisi, kalau kita lihat price to book value atau PBV-nya, angkanya di bawah 1. Seolah-olah dia bilang, "Hey, beli saya, aset saya lebih berharga dari harga saham saya sekarang." Kelihatannya murah kan? Tapi, di sisi lain, return on equity atau ROI-nya rendah banget. Ini kayak mesin yang boros bensin, kinerjanya ada tapi nggak efisien buat menghasilkan untung. Jadi murah, tapi belum tentu menguntungkan. Nah, kita sampai di ujung. Pertanyaan pamungkasnya kembali ke Anda. Setelah melihat semua ini, menurut Anda, BLTA ini apa? Apakah dia berlian yang masih terpendam lumpur, tinggal tunggu waktu buat dibersihkan dan bersinar lagi? Atau dia cuma batu kerikil yang kelihatan murah karena memang ya nilainya segitu? Jawabannya ada di tangan Anda, dan itu akan menentukan apakah Anda mau ikut bertaruh pada babak kedua dari kisah si raksasa yang terluka ini?